Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari yang istimewa ini, izinkan khatib menyampaikan wasiat takwa yang dikhususkan pada diri khatib dan seluruh jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Iman dan takwa adalah bekal yang sebenarnya yang dapat mengantarkan ke gerbang kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, pada hari Kamis yang lalu 9 Zulhijjah 1446 Hijriah, tepatnya setelah sholat zuhur, saudara-saudari kita yang sedang menjalankan haji mulai bergerak menuju ke Arafah untuk menjalankan ibadah wukuf. Mereka bergerak dari Mina ke Arafah dengan perjalanan sekitar 20 km. Selama menjalankan ibadah wukuf, mereka melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, karena inti ibadah wukuf adalah berdiam diri di Arafah. Dilanjutkan pada malamnya, malam Jumat 10 Zulhijjah 1446 setelah Isya, para jamaah haji kembali bergerak menuju ke Muzdalifah dengan jarak kurang lebih 13 km untuk menjalankan ibadah mabit atau bermalam. Sesampainya di Muzdalifah, para jamaah, insyaallah sebagian yang menjalankan jamak akhir dan qasar berdoa mengumpulkan 7 kerikil sebagai persiapan melontar jumrah Aqabah dan ibadah lainnya. Aktivitas ini dilakukan hingga waktu subuh. Seusai sholat subuh, para jamaah kembali ke titik awal, yaitu ke Mina, dengan jarak tempuh sekitar 7 km untuk melontar jumlah Aqabah dan diikuti dengan menyembelih hewan kurban dan tahallul awal. Dan siangnya akan dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i dan tahallul sani. Sebuah perjalanan religi yang penuh makna dan menguras pikiran, tenaga yang harus dilandasi dengan keikhlasan dan kesabaran.
Para hadirin salat Jumat rahimahullah, tiada henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita dengan jumlah yang tidak terbatas dan tidak terhitung. Bahkan tidak satu makhluk pun yang dapat menghitung berapa jumlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada makhluknya. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahu adzim. Wala'lam. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Untuk membuktikan kebenaran ini, marilah kita pada diri kita terbukti Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniakan kesempurnaan fisik dan kesehatan yang menjadikan kita mudah dalam beribadah dan beraktivitas. Karunia lainnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan materi yang begitu melimpah. Misalnya, Allah memberikan rezeki berupa kesehatan, harta, pekerjaan, dan lainnya dengan jumlah tidak terbatas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 212. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahu adzim. Wala'lam. Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Al-Baqarah 212. Begitu maha baiknya Allah yang telah memberikan karunia dan fadilahnya kepada kita semua. Atas dasar itu, bukanlah perkara yang berlebihan jika kita senantiasa bersyukur, meningkatkan rasa syukur kita dengan memanfaatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang bermanfaat dari kita dan orang lain dalam rangka untuk mencari ridhonya. Harta yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi harta yang sebenarnya milik kita. Harta tersebut akan menjadi teman abadi kita yang siap menemani dan membela di saat tidak ada lagi teman yang menemani dan membela kita. Inilah harta kita yang sebenarnya. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Itba'ul mayyita salasata ahluhu wa amaluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa amaluhu wa yabqa amaluhu. Artinya, mayit itu diikuti oleh 3 golongan, akan kembali 2 golongan, dan 1 golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya. Hadis ini menasihatkan kita untuk menjadi manajer yang visioner, yang memiliki jangkauan pandang sangat luas dan maju ke depan. Semua aset rezeki titipan Allah Subhanahu wa ta'ala digunakan untuk menggapai ridhonya sebagai persiapan menuju alam
keabadian, misalnya bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat, dan lainnya. Harta yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas akan diterima oleh Allah dan dibalas dengan jumlah lipatan kebaikan yang tidak terbatas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin katat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahu. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha luas lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari raya Idul Adha ini merupakan momentum yang baik untuk merealisasikannya perubahan aset yang hak guna menjadi hak milik melalui ibadah kurban yang akan dilaksanakan setelah selesainya sholat dan khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Marilah kita manfaatkan momentum ini sebagai thariqah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berkurban kita perlu perhatikan kriteria dan tata cara pelaksanaannya agar ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya pada saat memilih calon hewan kurban, kita harus tahu kriteria hewan kurban yang sehat. Di antaranya ciri hewan yang sehat: matanya tidak sakit, ekornya sempurna, tidak tampak cacat pada kulit dan fisiknya, jalannya tidak pincang, hidungnya agak kebasan-basan. Selain itu juga kita harus menata hati ini untuk selalu ikhlas di dalam beramal dan beribadah. Keikhlasan inilah menjadi penentu dan barometer setiap ibadah yang kita lakukan. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memandang daging hewan kurbannya atau darahnya, karena perkara itu tidak akan sampai kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memandang kualitas ketakwaan orang yang berkurban. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Berkaitan dengan keikhlasan dalam berkurban, Allah juga menceritakan sebuah kisah menarik tentang perintah berkurban yang ditujukan kepada dua putra Nabi Adam alaihissalam. Salah satu di antaranya, keduanya diterima ibadah kurbannya, sedangkan yang lainnya ditolak. Kisah ini dapat kita jadikan teladan yang diimplementasikan di dalam ibadah kurban. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim.
watlu alaihim babnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala laqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Shadaqallahu alazim. Walana yang artinya bacakan Muhammad SAW kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya yaitu Habil dan tidak diterima dari yang lain yaitu Qabil. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Syekh As-Sawi menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam agar kedua putranya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkurban. Maka Qabil berkurban sesuai dengan keahliannya sebagai petani dengan membawa berbagai macam bahan makanan pokok, sayuran dan buah-buahan. Sedangkan Habil dikenal sebagai ahli peternakan, berkurban dengan domba yang terbaik. Keduanya berangkat menuju suatu tempat yang telah ditentukan. Namun sayang, selama di perjalanan Qabil memakan beberapa jenis sayuran dan buah segar yang akan dikurbankan, sehingga tersisa kurbannya Qabil yang kualitasnya kurang baik. Sedangkan Habil tetap menjaga kualitas kurbannya agar diterima oleh Allah SWT. Maka pada saat hari berkurban tiba, kurban Habil yang diterima oleh Allah SWT. Kisah lainnya berkaitan dengan keikhlasan dalam berkurban diceritakan dalam surat As-Saff ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa talahu lil jabin, yang artinya ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim alaihissalam meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam begitu ikhlas kepada Allah dalam menjalankan perintahnya untuk berkurban. Di dalam hati dan wajah mereka terpancar cahaya keyakinan atas balasan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya yang pasrah dalam menjalankan perintahnya. Bahkan iblis yang berupaya menghentikan usaha dan upaya keduanya pun dilempari dengan kerikil yang mengakibatkan iblis lari tunggang-langgang. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai nilai keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dengan menghadiahkan domba dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidzikrin alim. Shadaqallahu. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihannya yang besar. Para hadirin jamaah sholat Idul Adha, ibadah kurban memiliki manfaat yang sangat besar. Kelak di akhirat, hewan-hewan tersebut akan menjadi sebuah kendaraan yang akan mengantarkan pemiliknya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Istahrihu duhayakum fa innaha matayakum ala sirat, yang artinya berbaguslah hewan kurban kalian
karena dia akan menjadi tunggangan kalian melewati sirat. Hewan kurban tersebut akan menunggu tuannya yang siap mengantarkan dan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, sebuah jembatan yang memiliki akses langsung ke dua pintu, yaitu surga dan neraka. Siapapun yang berhasil melewati jembatan ini, insya Allah otomatis akan sampai kepada surga dengan selamat. Tetapi orang yang gagal melewati jembatan ini akan terperosok ke dalam neraka yang sangat panas dan siksanya sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat agar menyiapkan hewan kurban yang akan dikendarai oleh pemiliknya seraya membawa al-liwa atau bendera. Banyak manusia di padang mahsyar yang menyangka bahwa mereka adalah golongan para nabi dan rasul yang harus berangkat lebih awal menuju surga. Padahal golongan ini adalah orang yang gemar bersedekah dan berkurban semasa hidup di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ahli berderma. Mudah-mudahan semuanya dilapangkan rezekinya sehingga lebih mudah untuk berkurban, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin aminin. Wa taqabbala wa iyyakum fi suratil ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadikal malikin warhamur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ila ridwanihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wa tahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sani bi malaikatihi bi qudusihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa man baqiyatus sahabati at-tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa zizqa wal musyrikin wansur ibadikal muqtadin wansur man nasradin wahdul man khadalal muslimin wadamir a'da'ad din
لكلماتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر.